Oh ya, teh sehat teh. Alhamdulillah sehat. Oke, oke Pak Nanang Oh, dimulai aja. mau sekolah. Baik, kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Baik, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir dan berkumpul walaupun via virtual. Semoga Bapak dan Ibu selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, Alhamdulillah materinya yang pertama sudah selesai, tadi dibawakan oleh Ibu Yuli, sekarang yang akan dibawakan oleh Ibu Iis Nuraina. Ini juga salah satu materi yang sangat menarik ya, karena pas dengan bulan Ramadan, yaitu temanya optimalisasi Canva membuat jurnal Ramadan. Ya, oleh sebab itu, baik, mari sama-sama kita dengarkan presentasinya. Saya serahkan ke Ibu Yuliana selaku moderator. Waktu serah tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Nanang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kembali lagi di kita di sesi yang kedua. Kali ini kita bersama presenter Ibu Iis Nuraina, MPD. Beliau Ketua MGMP Biologi Kabupaten Bekasi. Lahir di Bandung ya Bu Is ya. 8 Maret 1977, masih muda. Terus kemudian beliau juga Wakasek Kesiswaan di SMA Ayan 1 Cikarang Selatan. Ya, beliau pengalaman mengajarnya sudah lama ya, banyak. Terus guru berprestasi juga di Kabupaten Bekasi. Ya. Nah, kali ini beliau akan menjadi presenter dalam materinya optimalisasi Canva, membuat jurnal Ramadan. Jadi ini mungkin bagi Bapak Ibu yang pengurus DKM ya, atau Bapak Ibu juga yang menjadi pembina Rohis, nah, bisa berbagi nih seperti ini, ilmunya bisa diterapkan nanti ya. Jadi walaupun kita dalam keadaan pembelajaran jarak jauh, tetapi tugas bisa dilaksanakan ya dengan membuat jurnal Ramadan. Untuk selanjutnya kepada Ibu Iis, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar, Bu Yuli? Terdengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, Bapak Ibu guru hebat seluruh Jawa Barat yang hadir dan berkenan di room kami. Terima kasih. Kita ngabuburit bareng ini, walaupun mungkin biasanya ibu-ibu sibuk di dapur. Insya Allah sedikit waktu diluangkan untuk materi yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Baik Bapak Ibu, adapun paparan yang akan saya share di sini adalah tentang optimalisasi Canva itu dalam rangka membuat jurnal Ramadan, yaitu kegiatan Amalia Ramadan yang dikenal sekarang sesuai surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah Milenial Smart Trend Ramadan Virtual. Jadi mudah-mudahan bisa bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Mungkin itu baik, saya share konten dulu. Sebentar, suara saya sudah jelas? Jelas? Oke. Ini mana ya? Ciska WB, PPT saya sebentar. Oke. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Oke,
Mungkin sebentar. Baik, sebentar, saya buat dulu. Sudah terlihat PPT saya? Jelas, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini kenapa tidak bisa di-up? Oke. Baik, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Kita akan mulai. Jadi, apa itu optimalisasi Canva untuk membuat jurnal Ramadan? Ini sebenarnya berkaitan dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bahwa mulai tanggal 27 April sampai 20 Mei itu adalah bukan kegiatan KBM seperti biasa walaupun secara daring, tetapi kegiatan pesantren kilat yang biasa dilakukan, dan sekarang kegiatannya berubah nama yaitu Millennial Smart Trend Ramadan Virtual. Nah, berdasarkan latar belakang itulah saya ingin sharing apa yang sudah saya buat, yaitu membuat jurnal Ramadan yang akan diberikan kepada siswa-siswa kami di sekolah, baik untuk kelas 10 dan juga untuk kelas 11 dan juga untuk yang non-muslim. Karena untuk yang non-muslim setidaknya berbeda indikator penilaiannya. Baik, apa itu Canva? Canva adalah suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam dunia digital. Bisa juga dalam bentuk cetak yang dapat digunakan sebagai media sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi pendidikan sudah pasti sangat-sangat membutuhkan sekali media Canva itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru hebat diharapkan bisa menguasai Canva ini. Selain itu juga, Canva itu adalah digital media yang dapat dibuat, di antaranya ada beberapa yang bisa dikembangkan dari sebentar, saya pindahkan dulu. Oke. Apa yang bisa kita buat di Canva? Di Canva itu bisa melakukannya tidak usah pakai laptop. Jadi hanya menggunakan handphone saja langsung bisa. Dalam kurun waktu yang kurang dari 1 jam kita bisa menyelesaikan satu, apakah itu misalnya diantaranya, maaf ini asar, kita tetap lanjut saja, mohon maaf ya. Media digital yang dapat dibuat di Canva diantaranya adalah announcement atau pengumuman. Kita juga bisa membuat sertifikat atau piagam perhargaan. Kemudian kita juga bisa membuat poster, kemudian membuat flyer, membuat planner, membuat invitation ataupun undangan, kemudian lesson plan, workshop, dan lainnya. Jadi sebenarnya semua media itu ada di Canva dan penggunaannya sangat simpel sekali. Kemudian sebentar. Berikutnya adalah apa yang harus disiapkan ketika membuat Canva. Yang harus disiapkan membuat Canva itu diantaranya adalah, yang pertama kita menyiapkan poin-poin yang mau disampaikan, tergantung apakah itu pengumuman atau lainnya. Kalau kita ingin membuat jurnal Ramadan, maka yang harus kita buat coretan adalah apa indikator yang akan kita nilai. Kemudian jadwalnya kapan saja. Kemudian
siapa saja yang akan berkontribusi dalam jurnal tersebut. Kemudian barcode ataupun link yang bisa diakses untuk untuk membuat jurnal tersebut. Itu yang pertama adalah menyiapkan poin-poin yang mau disampaikan. Karena misalnya berkaitan dengan Ramadan, maka kita harus menyiapkan beberapa gambar tentang Ramadan, entah itu masjid, entah misalnya tentang Ramadan, tentang ketupat, tentang tulisan-tulisan Arab bicara Ramadan dan sebagainya. Simpan di satu folder tertentu di dalam komputer kita. Kemudian kedua membuat coretan sketsa terlebih dahulu di buku tulis. Apa yang mau dibuat indikator-indikator, misalnya kita pengen membuat data checklist misalnya sholat fardu, jadi seperti apa nanti. Yang ketiga, menyiapkan berbagai gambar atau video yang mau disisipkan sesuai tema, misalnya gambar masjid, tulisan Ramadan dan sebagainya. Yang keempat adalah langsung kita siapkan data internetnya, maka bisa masuk ke Google. Biasanya tulis saja di searching dengan canva.com. Biasanya kalau yang sudah punya account maka bisa langsung login. Tetapi kalau misalnya tidak punya account, bisa buat account sendiri dan caranya sangat mudah. Tinggal next, kemudian minta data email, kemudian minta password, kemudian langsung di login, kemudian next, maka akan kita punya home sendiri. Kemudian yang keenam, mencari lesson plan yang ada dimodifikasi dengan sketsa rencana atau membuatnya dari awal. Jadi kita mau membuat sesuai desain kita atau memanfaatkan yang ada di dalam aplikasi Canva itu sendiri. Oke, berikutnya adalah langkahnya lebih baik mungkin kita langsung ke aplikasi kali ya, prakteknya. Saya biasanya untuk membuat jurnal Ramadan itu menggunakan praktek. Di situ ada lesson plan ataupun planner ataupun schedule time. Di Google tinggal di search Canva, kemudian sama seperti yang tadi saya bilang, jika sudah ada maka nanti template-nya adalah planner atau lesson plan. Kemudian kita tentukan kita inginnya jurnal itu berbentuk potlet atau landscape. Kemudian mulailah berkreasi. Jika sudah selesai tinggal di save dan di download. Nanti saya akan beritahukan save dan downloadnya seperti apa. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Kita langsung ke prakteknya. Suara saya terdengar? Bu Yuliana, suara saya terdengar? Pak Nanang? Bu Yuliana, suara saya terdengar? Bu Is, jelas. Oh jelas. iya, baik. Jelas. Iya, oke, siap. Okay. Maaf ya, kita akan lanjut. Di rumah banyak anak-anak, saya matiin dulu mutenya ya. Oh iya, baik. Siap. Terima kasih. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita masuk ke Google, kemudian nanti masuk ke Canva. Canva.com. Setelah masuk ke canva.com,
Nanti setelah masuk ke canva.com maka akan muncul karena saya sudah ada loginnya maka bisa langsung ke home sendiri. Ini home-nya. Kemudian di sini kita bisa lihat eh, di sini ada planner, kemudian ada kita tidak akan buat planner dulu ya. Saya tunjukkan dulu yang lainnya dulu. Jadi ada planner, ada kelas schedule. Jadi kalau planner itu kita sebesar A4, 21 kali 29,7. Kemudian kelas schedule juga kalau kita pengen portrait, kalau pengen landscape maka 29,7 kali 21. Luis, Ya, kenapa? tayangannya belum keluar di Oh, saya. Tayangan aplikasinya waduh. belum, Oh, belum. belum ya. Bentar, masih proses. Ya, masih viewing. Waduh, saya udah Oke, jalan sebentar. gimana? Ya, iya Bu, sama Bu. Iya, Di saya juga bentar ya. ada, Bu. Waduh, gimana ya? Belum. Mungkin itu kali Bu, Tunggu share aja kontennya kali Bu. sambil ini aja. Share kontennya udah belum? PowerPoint udah, saya stop Share dulu. kontennya udah. Ya, Share Bu, konten tahu kan nggak harus share kontennya belum? ini maksudnya saya mau Bisa langsung bisa dulu, bisa bareng kok. iya kan bisa bareng. Ini sudah saya share. Iya Iya. bisa. Iya Oh, bentar. udah. Mungkin lagi proses. Udah tampil di mana? Masih Kalau sudah, proses. Loading ya, nggak? kalau masih, Masih loading nggak? Maaf. Masih ya, masih apa? Bu. Belum ada gambar, masih hitam gambar apa? Hitam. Oke. Jadi ulang lagi. Nah, ini baru Ibu udah ada nih starting Udah? share konten. Udah? Iya, Ini lagi bentar. proses, sudah. Oke. Masih proses. Udah? Nah, tadi ya udah. Kalau sekarang sudah Bu. Oke. Aduh, perlu saya ulangi dulu? Nggak usah. Udah langsung Iya, aja Bu. ulangnya boleh ntar. Bentar. Ntar kita lihat. Oke, kita coba. Masih, nah udah. Oke, sudah ya. Mm-mm. Cukup? Bisa dilanjut? Bisa Ya. Bu. Baik, tadi kita langsung ke Google, kemudian dari Google kita searching canva.com, maka akan muncul. Kebetulan saya sudah punya akun sendiri, maka sudah masuk ke home sendiri. Tetapi jika Bapak Ibu belum, maka nanti diminta untuk membuat akun. Jadi tinggal nanti diminta email, kemudian password, kemudian next, kemudian allow, kemudian langsung bisa punya akun sendiri. Dan apapun yang kita lakukan di Canva itu biasanya walaupun tidak di save itu sudah ada di Your Design sendiri. Baik Bapak Ibu, ketika kita sudah canva.com maka yang muncul adalah bagian home-nya. Sekali lagi di home ini adalah room-nya kita, account-nya kita. Di situ nanti ada all your design, apa-apa yang sudah kita desain, kemudian template, foto dan sebagainya. Nah, kalau kita mau memulai membuat jurnal, ini ada create design. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa apa yang ditawarkan oleh Canva diantaranya adalah planner. Planner ini kita bisa punya satu planner untuk schedule di sekolah kita. Apakah itu nanti jurnal Ramadan atau misalnya MPLS ataupun misalnya peringatan-peringatan yang lain dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada planner dan di bawahnya biasanya kalau kita kursornya kita gerakan maka akan ada ukurannya. Nah, contohnya Instagram post, kemudian poster, video dan sebagainya. Jadi seperti yang kita sudah lakukan misalnya adalah flyer, logo, presentation pun tidak selalu harus pakai PPT ya, kita bisa menggunakan presentation dalam Canva. Kemudian ketika kita membuat resume, kemudian kita membuat promosi dan sebagainya, atau kita membuat undangan seperti ini, kita tinggal klik saja. Nah, kita lanjut dulu ya, sertifikat juga ada. Ini yang biasa kami lakukan bersama OSIS sebenarnya. Karena jujur, biasanya anak-anak itu lebih senang terhadap bentuk yang berwarna walaupun jumlahnya sangat banyak tapi setidaknya menarik penampilannya seperti itu. Oke, ini contohnya saya misalnya mau membuatnya dalam bentuk potret misalnya.
Maka di sini saya akan menggunakan yang tadi planner. Nah, ini adalah template yang bisa kita gunakan jika kita klik template ini, maka banyak sekali pilihan-pilihan di sini. Apakah kita mau pakai template yang kuning? Ini di sini recent used berarti sudah pernah saya pakai, tetapi ada lagi yang lain-lainnya. Masih banyak Bapak Ibu. Jadi contohnya sebentar. Contohnya adalah yang ini, kita lihat bentuknya macam-macam. Tinggal dipilih sesuai sketsa yang sudah kita perlukan, misalnya seperti itu. Nanti kalau kita butuhnya seperti apa, tinggal kita klik di templatenya, maka akan berubah ke garapan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya kita mau pakai ini ya, misalnya kita mau pakai yang ini. Maka sebentar ya Bapak Ibu, ini mengganggu sekali ya. Bisa dihilangkan dulu tidak ya? Oke, kita simpan di atas. Kita simpan di sini. Kita simpan di sini. Oke. Baik, misalkan Bapak Ibu kita mau menggunakan ini, maka yang sesuai kita desainnya kan di ini dulu, di apa, di kita desainnya itu kan dicoret-coretan dulu. Sebelumnya saya infokan dulu, mengingat kembali ini template berarti kita mau menggunakan yang mana. Kemudian foto ini kita bisa pakai foto yang ada di sini, misalnya foto-foto Ramadan atau foto apa. Cuma di sini ada tanda-tandanya, misalkan kalau ada yang mahkotanya berarti ini adalah yang berbayar, sedangkan yang tidak ada mahkotanya ada tulisan free, berarti kalau free kita tidak usah bayar. Jadi foto-foto kita klik aja misalnya Ramadan, maka akan muncul banyak sekali tapi sedikit sekali sih sebenarnya kalau untuk tentang Ramadan ya. Tapi kalau untuk foto-foto perkantoran, bisnis dan sebagainya banyak sekali di sini dan banyak yang free. Kemudian elemen yang kita pakai diantaranya adalah ini. Jadi ada yang kotak, ada yang lingkaran, kemudian ada yang berbentuknya transparan dan sebagainya. Kemudian ada pohon-pohon, kemudian bicara tentang coronavirus, misalnya yang kemarin itu anak-anak bisa berkreasi. Kemudian untuk teks juga kita akan ada seperti ini. Ada bentuk teks dari segi ukuran yang bermacam-macam, tapi ada juga combination font berkaitan dengan misalnya dua title langsung. Kemudian untuk video bisa kita upload di sini karena jurnal itu tidak selamanya harus PDF, harus cetak saja, tetapi yang bergerak untuk lebih menarik kepada para siswa kita masukkan ke video itu bisa. Untuk background kita bisa pilih apakah backgroundnya berwarna-warni atau mau abstrak atau apapun itu bisa, kita tinggal pilih saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk upload, nah kita akan bisa mengupload gambar atau image yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau folder kalau kita sudah selesai seperti itu. Baik, kita coba saja Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama. Karena saya suka warna kuning, kita pakai yang ini. Sebelumnya kita pakai dulu yang 50% biar agak besar. Malah 25%, maaf Bapak Ibu. Oke. Nah, baik. Nah, kemudian kita akan membuat ini kita akan membuat misalkan yang pertama adalah kalau kita pakai ini, misalnya klik saja sini. Kalau kita mau pakai tidak mau pakai bawahnya, maka bawahnya bisa hapus. Kemudian saya mau pakai ini, kemudian saya ganti tulisannya, misalnya adalah jurnal Ramadan. Contohnya seperti ini, jurnal Ramadan, misalnya seperti itu. Kemudian bagian yang seperti mata angin ini disimpan ke atas. Oke, kita lihat ini agak ke atas, nanti kita simpan dan diposisikan. Oke, kemudian kita posisikan sesuai yang kita inginkan. Oke, maaf ini terlampau jauh.
Nah, misalnya, oke, daripada mengganggu, saya hapus semua karena saya hanya butuh backgroundnya saja. Misalnya, karena saya ingin membuat versi yang sekolah saya. Jadi, maka kita akan buat seperti ini, kemudian kita simpan di sini, misalnya untuk jurnal Ramadan. Kalau kurang besar, tinggal dibesarkan ukuran fontnya. Jadi ada di sini, kemudian misalnya dibuat seperti ini. Agak kecil itu, maaf salah. Jadi seperti begini jurnal Ramadan seperti itu. Jadi bisa juga diperbesar seperti begini. Ya. Nanti bisa diperbesar, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita pakai jurnal Ramadannya adalah seperti begini. Nah, selain itu, kemudian kita mau buat yang keduanya, maka ini tinggal diklik, kemudian diduplikat. Diduplikat, maka kita akan buat tulisan keduanya, misalnya adalah sekarang judulnya adalah Millennial Smart Trend Ramadan virtual. Maka tinggal disesuaikan. Kalau terlalu besar maka dikecilkan untuk hurufnya. Misalnya ke 24, kemudian ini bisa dipanjangkan. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Nah, ini misalnya kita inginkan dia lurus di sini. Itu bisa. Nah, kalau misalnya ini pengen warna putih, silahkan tinggal diganti di huruf, maka hurufnya adalah akan berwarna putih. Atau misalnya saya suka warna biru, maka akan berubah jadi biru. Nah, seperti itu. Jurnal Ramadan yang ini kemudian saya rubah dulu ke bentuk ukurannya. Misalnya ini agak kurang bagus karena judul title-nya. Maka terlalu nafsu, ini terlalu besar. Oke. Gimana Pak Nanang, suara saya terdengar? Terdengar, Bu Is? Oh iya. Terdengar Kok saya jelas sepi ya. ya? Baik, oke. Mendengarkan. Iya, baik. Ya. Alhamdulillah. Ini misalnya kita buat ke sini. Nah, biar pas. Ini memang seni sih sebenarnya. Kemudian setelah itu kan ada kata-kata amaliyah. Nah, kalau kita mau pakai teksnya yang agak tidak formal, biar ada seninya, kita pakai misalnya ini. Karena kita mau, tinggal diklik saja. Kenapa ya ini teh? Agak tidak respon. Oke. Nah, ini misalnya kita pakai tulisan di sini, berarti misalnya ini ada double ini. Berarti harus kita delete dulu. Tadi Oke, saya hapus dulu aja semua ya Bapak Ibu. Terus delete juga. Oke. Misalnya saya menggunakan ini, berarti misalnya kita pakai kegiatan amaliyah Ramadan. Misalnya kegiatan amaliyah Ramadan. Maka kita akan dapetin, oh my god. Bu Is, mohon maaf suaranya ini ya kadang menghilang ya udah. Kadang menghilang. Oke, ininya apa? Isnya lagi konsen ke situ, Pak Nanang. Ya, AirPods. Nggak apa-apa. Sebentar. Iya. Fokus ke ini. Ke bikin ya, ini. lagi bikin lagi serius, ya. Pak Nanang. Ya, Oh iya, siap, Bu.
Nggak, saya mengingatkan takutnya suaranya itu Iya, makin ke sini makin hilang gitu. makin hilang. Ya, ya, ya. Dan memang ke Makin bawah, ini. ini ya, ininya apa speakernya. Ya, baik. Oke, siap. Lanjut, Bu Is. Oke, siap. Terima kasih. Oke, ini saya mau menghilangkan ini. Aduh, sebentar ya Bapak Ibu, sabar. Ini aduh, mau saya buang. Oke, mau saya buang juga. Oke, ini kok bisa ada dua begini ya? Sudah, biarkan kita fokus ke sini dulu. Di sini kita jangan diputar, biasa aja. Aduh, kenapa ini ya kursor saya ngehang begini? Oke, sebentar ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Saya pengen tulisan yang bagus ini nih. Ini malah kesannya duplikat lagi. Jadi kita pakai yang ini. Yang ini kita hapus. Sebentar Bapak Ibu, kita kecilkan dulu. Jadi di sini misalnya kegiatan Amaliyah Ramadan. Kegiatan Amaliyah Ramadan. Oke, berarti nanti misalkan kita buat ukurannya tidak terlalu besar. Nanti di sini kita buat yang ini kosongin aja. Ini kita buang. Oke, kemudian kita simpan di atasnya. Ini kursor saya agak bermasalah ini. Kenapa ya? Apa karena Facetune juga dimulai ya? Biasanya saya lancar. Oke. Misalnya seperti ini, kemudian kita inginkan misalnya hurufnya adalah warna putih, silahkan tinggal diberikan. Ini sebenarnya kreasi kita Bapak Ibu masing-masing juga bebas ya. Kemudian saya misalnya mau mengupload gambar karena harus ada lambang, kita pakai lambang. Nah, kalau lambangnya misalnya belum ada, kita bisa ambil di import dari laptop sendiri, yaitu nanti tinggal di-upload, kemudian lihat ke komputernya, kemudian nanti akan terlihat. Nah, ini sudah ada gambarnya, nanti akan saya simpan dan oke, ini selalu double dan saya akan kecilkan. Nah, kemudian ini akan saya simpan di sini, misalkan seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti dituliskan nama dan sebagainya. Jadi menggunakan ini seperti itu. Nah, kalau misalnya maaf ini ada sisa. Kemudian di sini misalnya kita mau bikin peraturan. Peraturannya berarti kita coba misalkan pakai elemen untuk petunjuk. Ini kita anggap cover dulu ya. Saya akan buat kurang lebih misalnya satu cover dulu. Di situ cover ada nama siswa, kemudian ada petunjuk pengisian jurnalnya. Kemudian yang lembar kedua baru kita mulai data checklistnya. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya kita pakai yang ini. Maka saya akan simpen. Oke. Data ini saya akan simpan misalnya untuk ini agak telat ya kursor saya. Kemudian misalnya saya simpan di sini. Simpan di sini, kemudian
di sini misalkan saya buat panjang karena petunjuk kan. Nah, kemudian saya buat lagi juga duplikat aja, kemudian saya buat yang kecilnya. Jadi, oke. Sorry itu kan malah pindah. Oke, saya akan buat. Ini kursor saya kenapa? Kak ada ini enggak? Mouse? Iya, jadi kursor saya kayaknya bermasalah ini. Jadi agak lama. Jadi nanti seperti ini Bapak Ibu. Kemudian nanti tinggal dibuat yang ininya, misalkan ukurannya yang kecil dan seperti. Nanti di sini tinggal dimasukkan teksnya. Ya, Pak Nanang, kenapa? Kenapa Pak Nanang? Gimana Pak Nanang? Masih ada waktu? Masih Bu Is, aduh, mana sih? Iya. Masih Bu Is. Iya, ini kursor saya kayaknya bermasalah ini. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba aja ya. Iya, Bu. Atau ditunjukkan yang sudah jadinya? Ya. Atau mau ditunjukkan yang sudah jadi, Pak Nanang? Ya, moderatornya Bu Oh Yuli, iya, Bu. oh iya, Bu Yuli. Unmute terus saya. Oh iya. Aduh. Saya unmute terus. Iya, oke. Aduh. Karena rame ya. Oke, jadi nanti seperti begini. Ya. Oke, ini. Ya. Oke. Jadi nanti akan seperti begini. Ini apa karena pengaruh Facetone ya? Jadi saya agak lemot sekali kursor saya. Ya, sepertinya itu gara-gara pason kali Bu, lagi merekam, jadi berat mungkin. Iya, jadinya kok lama ya. Biasanya apa saya hentikan aja, Pak Nanang ngerekam nggak? Langsung Bu Is. Iya. Halo. Iya, kenapa? Ini aja yang setengah jadi apa ada? Oh gitu, boleh silahkan. Ya. Siap. Nanti kita coba ya. Jadi nanti tinggal di sini petunjuknya, kemudian di sini nama, kelas dan sebagainya. Saya tunjukkan Bapak Ibu yang sudah jadi sebentar. Kalau enggak nanti yang sudah jadi saya share juga, bisa di chat ya. Oke, yang ini misalnya jurnal kelas 10 sebentar. Kita buka dulu Bu Yul. Ini ada yang sudah jadi, kami sudah punya 3, ada yang virtual untuk kami sudah buat PDF-nya. Mohon bersabar Bapak Ibu. Ya. Nah, ini bentuknya. Terlihat Bu Yuli? Belum sih Bu. Bentar. Tunggu ya. Masih terlihat. Hah? Sudah yang terlihat. Yang ininya. Yang jurnalnya? Oh iya. Sudah terlihat? Oh, belum ada kata-katanya ya, belum. Iya. Kayak baru desain aja. Iya. Ini udah ada kata-katanya? Udah. Jadi nanti seperti begini, kemudian jika nanti mau misalnya lembar keduanya, tinggal di bagian atas ada double kotak, jadi diklik aja seperti itu. Jadi di sini petunjuk pengisiannya misalnya nomor 1, pelaksanaan kegiatan Ramadan ada 27 April sampai 15 Mei. Kemudian selama kegiatan seluruh peserta didik melakukan presensi tiap pagi di situ. Kemudian nanti dia mengumpulkan seminggu sekali. Nah, tadi tuh harusnya saya mau masukkan ini, kemudian juga membuat mengupload seperti ini. Kemudian ini baru lembar pertamanya. Kemudian nanti lembar keduanya berikutnya adalah seperti begini. Nah,
Nah, poin-poin yang ini adalah jadi sebenarnya siswa tinggal menggunakan ini, tinggal checklist aja. Jadi misalnya di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di sini puasa, berarti anak hari Senin puasa nggak, tinggal di checklist. Bagaimana cara menceklisnya? Sebenarnya tinggal di screenshot, kemudian titik di atas sebelah kanan 3 diklik, kemudian ada markup. Silahkan mau dilingkari, mau di checklist, itu terserah. Pakai warna-warni juga boleh, seperti itu. Anak kan biasanya kayak bingo-bingo gitu. Saya mengikuti fashion anak sukanya di mana. Jadi tidak menjadi beban. Mudah-mudahan dengan begini dia merasa asik gitu. Misalnya puasa di checklist, sholat fardu di checklist. Nah, sholat fardu itu kan banyak. Nah, nanti kita akan jelaskan di lembar ketiga gitu. Jadi sholat taraweh di checklist tidak, sholat duha tidak, membantu orang tua, zikir, infak, sodako, tilawah Al-Quran, belajar. Nah, sebenarnya macam-macam kegiatannya ini tergantung Bapak Ibu menginginkannya. Kemudian di sini tinggal data checklistnya. Nah, ini ada keterangan minggu pertama 27 April sampai 1 Mei. Kemudian di sini untuk mengurangi ketidakjujuran anak-anak, maka kami menggunakan demi Allah saya bersumpah bahwa yang saya isikan dalam jurnal ini adalah jujur. Dan ini adalah yang akan dikirim tiap minggu kepada guru, wali kelas, dikumpulkan wali kelas karena harus diceklis oleh wali kelas, diceklis oleh orang tua, dan juga diceklis nama siswa, nama orang tua, dan nama wali kelas. Nah, setelah dari wali kelas nanti akan dikolektif dalam satu folder oleh wali kelasnya untuk dikirimkan ke guru PAI. Nah, untuk presensi bermacam Google Form itu digunakan nanti lapornya adalah kepada controlling di kesiswaan kalau di kami. Jadi ini satu lembar ini yang sebenarnya wajib dikirimkan anak-anak dalam hari terakhir Jumat untuk penilaian. Kemudian selanjutnya adalah ini dibuat minggu pertama, minggu kedua. Sebenarnya simpel ketika kita cuma bersusah payah bikin satu, tapi nanti tinggal di duplikat saja page-nya. Nanti ada page 2, page 3 yang sama persis. Jadi saya buat minggu kedua, minggu ketiga saya ganti tanggalnya aja sama M-nya. Kemudian yang hariannya bisa dibuat seperti ini. Jadi ini kreativitas Bapak Ibu saja sih sebenarnya saya menyiapkan biar anak-anak juga semangat. Jadi di sini sholat fardunya ada apa? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kemudian sholat tarawehnya seperti apa? Sholat taraweh, surat duha, dan sebagainya. Nah, untuk tilawah Al-Qurannya tinggal di checklist suratnya apa, ayatnya apa. Untuk infak zikir juga seperti itu. Kemudian kebaikan yang dilakukan misalnya membantu orang tua, memberikan apa kepada orang lain, membantu adik, dan sebagainya. Nanti ini ditulis nama, kelas, hari, tanggal, minggu keberapa, dia seperti itu. Jadi ini sebenarnya detail dari paparan yang pertama tadi. Kemudian ada beberapa. Jadi sebenarnya indikator-indikator tergantung kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang bentuk landscape perlu ini kan Bu Yuli, yang bentuknya landscape tidak usah ya. Bentuk landscape oke. Kalau enggak indikatornya Boleh dilihat aja ya. Nanti saya kirimkan tidak apa-apa kepada yang hadir di sini untuk digunakan. Silahkan diedit untuk lambang sama namanya kalau memang berguna. Seperti itu. Yang non muslim berbeda lagi. Jadi saya harus ngobrol dengan yang non muslim. Misalnya indikatornya misa kudus, misa apa, padahal saya nggak ngerti juga. Tapi kan kita perlu memfasilitasi ya, menampung aspirasi mereka. Begitu. Aduh, waktunya sebentar lagi ya. Baik, nanti setelah ini sudah. Oke, ini yang tampilan untuk yang landscape. Nah, yang landscape ini bentuknya PDF, padahal kalau bentuknya video ini bisa bergerak-gerak. Seperti itu Bu Yuli, hampir sama. Jadi ini basically dari Canva sendiri. Kita tinggal memodifikasi sedikit. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Saya rasa cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu moderator Bu Yuliana. Mohon maaf atas kekurangannya. Karena tadi kayaknya berat sekali ini kursor. Biasanya saya buat sangat simpel. Jujur saya membuat jurnal lebih enak pakai handphone sebenarnya daripada pakai laptop. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin sebelumnya Bu Is tadi hasilnya yang terakhir dilihat lagi ya bentuk flyer yang keduanya. Mm-mm. Yang Coba hasil kasih share lagi. Hmm? yang mana Bu Yul? Yang hasil Canva? Yang jurnal ya. Yang Nah, yang jur yang tadi di checklist tadi ya. Oh, yang sudah di checklist apa yang baru? Yang sudah boleh, yang sudah. Oh, yang sudah di checklist tidak ada di sini. Ada Ah, kalau kalau mau ada nanti saya klik di WA dulu kali ya. Kalau ada. iya. Oke. Sebentar saya ambil dari Oke, Bapak Ibu, mungkin tadi ini mengenai Mm-mm, penggunaan Canva ya betul. untuk pembuatan jurnal Ramadan ya Bu Is ya. Iya, betul. Jadi nanti dikirim ya kan Bu ya. Iya. Ya. Siswa mengisi ya. Sisa Kemudian nanti dikumpulkan ke Walas ya. Seperti itu. mm-mm, mm-mm. Eh, eh, Misalnya Bu Is diterapkan di sekolahnya Bu Is, itu nanti di print juga nggak jurnalnya itu? Atau hanya cukup online saja? Oke, di dalam petunjuk disimpan di dalam petunjuk Bu Yuli. Jadi di petunjuk itu disimpan bahwa jurnal ini bisa di-print, silakan kalau mau di-print, tetapi kita ingin memudahkan Hmm? anak. Jadi tidak kalau misalnya Ya. mereka di rumahnya tidak punya print berarti tinggal pakai handphonenya saja. Nah, kalau pakai handphone saja berarti tinggal dipandu untuk screenshot kemudian bagaimana cara menceklisnya. Setelah itu kan setelah checklistan itu nanti tinggal dikirim di akhir minggu seperti itu gitu. Jadi less favor ya Bu Is ya. Less paper benar-benar. Jadi go green juga ya, tidak butuh kertas gitu. Kalau tahun kemarin kita pakainya adalah paper. Jadi sekarang kita gunakan untuk online. Seperti itu, Bu Yul. Oke. Ya Bapak Ibu, ada yang mau bertanya silakan Bu apa ini Pak Nofri ya, Pak Nofriansa, Bu Sofa, Marwa, silakan. Tadi ada Pak Ibnu sudah bergabung ya sama kita. Nah silakan Pak Nofri ya, Pak Nofri atau Bu Opa, Bu Sofa silakan. Ada yang mau bertanyakan? Jadi Canva ini selain bikin jurnal tadi banyak ya bisa dari bentuk poster ya kan? Iya. Ya Bu Is ya. Iya, betul. Atau Hmm, pengumuman saja bisa. Jadi kayak misalnya kadang kita banyak sekali materi yang harus disampaikan. Contohnya kemarin adalah kami ada kegiatan disnatalis tapi tidak jadi. Tapi kami harus menjelaskan panjang lebar kepada siswa dan seluruh donatur dan sponsorship. Maka kalau kita buat kertas yang panjang sekali itu boro-boro nggak akan dibaca ya. Jadi tidak ada ketertarikan. Tetapi ketika kita buat dalam bentuk Canva kemudian dirakit sedikit dengan background yang cantik, maka itu akan dibaca dengan enak oleh Bapak Ibu, oleh sponsorship dan juga oleh anak-anak. Jadi sangat efisien sekali untuk pengumuman-pengumuman bukan hanya tulisan saja. Mungkin itu Bu Yuli. Oke Pak Nanang mungkin ada yang mau tanya atau Pak siapa Pak Nofri ya Bu Opa? Saya ingatkan juga jangan lupa absen juga ya untuk peserta yang sudah hadir. Mungkin Bu Is Ya. untuk Canva ini sendiri tadi kan ini ya didesain untuk jurnal ya. Mm-mm. Mungkin kita bisa untuk apa namanya buletin juga kali ya Bu Is ya. Bisa, bisa, Buletin betul, betul. Ramadan ya. Bisa Kayak buletin Ramadan bisa tentunya boleh. butuh tim tapi ya. Iya, betul sebenarnya. Jadi saya hanya desain saja, tapi saya bekerja sama dengan staf kesiswaan yang lain dan para wali kelas juga guru agama. Jadi kami sudah siap teknisnya seperti apa, aturannya seperti apa, itu kan hanya alat saja. Tool yang memudahkan kita untuk bisa mengkontrol dan tetap mensupport pembelajaran pendidikan karakter yang bernilai-nilai agama dalam aplikasinya di kehidupan Ramadan ini. Seperti itu Bu Yuli. Ya. Oke. Dan Pak Nanang gimana mau bertanya? Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, Bu Is. Oh gitu. Ya, untuk kita sesi selanjutnya nanti Pak Nanang ya. Eh, Pak Nofri, Bu Sofa ada yang bertanya mungkin Pak Nanang. Ya, terima kasih Bu Yuli. Baik, Bu Iis, Ya. halo. Iya, Mangga. Iya, Pak Ya, Nanang. Bu Iis itu tadi